Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad David dengan NIM 23060020 akan membacakan materi tentang pertumbuhan ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alfon Sutrianto, SE, ME. Pada materi kali ini, hal-hal yang akan menjadi bahasan utama pada materi ini adalah yang pertama, kemajuan teknologi dalam mode slow. Yang kedua, dari teori pertumbuhan sampai data empiris pertumbuhan. Yang ketiga, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan. Yang keempat, di luar model slow. Materi pertama yaitu kemajuan teknologi dalam model slow. Sejauh ini, presentasi kita mengenal mode slow mengamusikan hubungan yang tidak berubah antar input modal dan tenaga kerja serta output barang dan jasa. Tetapi model itu bisa dimodifikasi untuk mencakup kemajuan teknologi yang merupakan variabel oksogen yang meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berproduksi sepanjang waktu. Efisiensi tenaga kerja. Efisiensi tenaga kerja mencerminkan pengetahuan masyarakat tentang metode-metode produksi. Ketika teknologi meningkat, ketika produksi lini perakitan transportasi sistem manufaktur pada awal abad ke-20 dan meningkat lagi ketika komputeriasi diperkenalkan di akhir abad ke-20. Ada di sini kondisi mapan dengan kemajuan teknologi. Karena kemajuan teknologi yang dimodelkan di sini menambah efisiensi tenaga kerja, maka hal itu memiliki pengaruh yang sama terhadap populasi. Meskipun kemajuan teknologi tidak menyebabkan jumlah pekerjaan aktual meningkat, namun sebenarnya setiap pekerja menghasilkan unit yang lebih banyak sepanjang waktu. Jadi kemajuan teknologi menyebabkan jumlah pekerja aktivitas meningkat. Alat analisis yang kita gunakan pada bab 7 untuk mempelajari modus law dengan pertumbuhan populasi muda diadaptasi untuk mempelajari modus law dengan kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja. Dampak kemajuan teknologi. Dalam kondisi mapan dengan kemajuan teknologi, sebagian kita lihat modal pekerja efektif adalah konstan adalah kondisi mapan. Maka output pekerja efektif juga konstan. Variabel inilah yang menunjukkan kuantitas pekerja efektif yang stabil pada kondisi mapan. Materi kedua yaitu dari teori pertumbuhan sampai data empiris pertumbuhan. Sejauh ini dalam bab ini kita telah diperkenalkan dengan kemajuan teknologi oksogen dalam model slow untuk menjelaskan pertumbuhan yang bekerja berkelanjutan. Dari standar kehidupan, kita kemudian menggunakan kerangka kerja teoritis sebagai lensa untuk melihat isu-isu penting yang dihadapi oleh pembuatan kebijakan. Sekarang mari kita diskusikan apa yang terjadi saat teori dihadapkan dengan fakta. Pertumbuhan yang seimbang. Menurut model Slow, kemajuan teknologi menyebabkan nilai baik berbagai variabel meningkat secara bersamaan pada kondisi mapan. Hal ini yang disebabkan pertumbuhan yang seimbang
bekerja dengan baik dalam mendeskripsikan data jangka panjang bagi perekonomian AS. Yang pertama, pertimbangkanlah output pekerja YL dan persediaan modal pekerja KL menurut modal slow. Dalam kondisi mapan, kedua variabel ini tumbuh sebesar dan pada tingkat kemajuan teknologi. Dalam AS, selama pertengahan abad ini menunjukkan bahwa output per pekerja dan persediaan modal per pekerja telah tumbuh dalam tingkat yang hampir sama sekitar 2% per tahun. Dengan kata lain, rasio modal output telah bertahan konstan sepanjang waktu. Kemajuan teknologi juga mempengaruhi harga faktor. Soal 3D, pada akhir bab ini meminta Anda untuk menunjukkan bahwa dalam kondisi mapan, upah real tumbuh sebesar tingkat kemajuan teknologi. Data S selama pertengahan abad ini menunjukkan bahwa output per pekerja, kemajuan teknologi pekerja, persediaan modal per pekerja telah tumbuh dalam tingkat yang hampir sekitar 2% per tahun. Dengan kata lain, rasio abad output telah bertahan konstan sepanjang waktu. Kemajuan teknologi juga mempengaruhi harga faktor. Soal 3D, pada akhir bab ini meminta untuk menunjukkan bahwa dalam kondisi mapan, upah real tumbuh sebesar tingkat kemajuan teknologi. Namun, harga sewa real modal tetap konstan sepanjang waktu. Sekali lagi, prediksi ini tepat untuk Amerika Serikat selama 50 tahun terakhir. Upah real telah meningkat sekitar 2% per tahun. Upah ini telah naik dengan jumlah yang hampir sama dengan GDP real per pekerja. Namun harga real modal mempunyai nilai yang hampir sama. Prediksi modal slow tentang harga faktor dan ketepatan prediksi ini terutama patut diperhatikan ketika dibandingkan dengan teori perkembangan perekonomian kapitalitas Karl Marx. Marx memprediksikan bahwa pengembalian modal akan menurunkan sepanjang waktu dan hal ini akan mempengaruhi pada krisis politik serta ekonomi. Sejarah perekonomian belum mendukung prediksi Marx yang sebagian menjelaskan mengapa saat ini kita mempelajari teori pertumbuhan slow dan bukan teori Marx. Konvergensi, jika Anda melakukan perjalanan keliling dunia, Anda akan melihat begitu banyak variasi standar kehidupan. Negara-negara miskin di dunia mempunyai tingkat pendapatan rata-rata per kapita kurang dari 1/10 pendapatan rata-rata negara-negara kaya. Berbeda pendapatan ini terlihat dalam hampir semua ukuran kualitas hidup, mulai dari banyaknya televisi dan telepon per keluarga sampai tingkat kematian dan harga dan harapan hidup. Banyak penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah ekonomi saling mendukung satu sama lain sepanjang waktu. Secara khusus, apakah perekonomian yang dimulai dari bawah atau miskin lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan perekonomian yang kaya? Ji- Jika 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 ya maka perekonomian di dunia yang miskin akan dapat mengejar perekonomian dunia yang sudah maju. Cara mengejar ini disebut konferensi. Jika tidak ada konferensi, maka negara-negara yang mulai dengan miskin akan tetap selamanya miskin. Model Solow meramalkan kepada konferensi terjadi. Menurut model Solow tersebut, kapan pertemuan perekonomian
terjadi bergantung pada perekonomian saat mereka memulai. Di suatu sisi, jika dua perekonomian dengan kondisi mapan yang sama seperti ditentukan oleh tingkat tabungan, tingkat pertumbuhan populasi, dan efisien tenaga kerja, karena kesalahan sejarah mulai dengan persediaan modal yang berbeda. Pada kasus ini, maka maka kita dapat menerapkan mereka untuk bertemu. Perekonomian dengan persediaan modal yang lebih kecil secara alami akan tumbuh lebih cepat. Kita menerapkan logika untuk menjelaskan pertumbuhan Jerman dan Jepang yang cepat terjadi. Di sisi lain, jika dua perekonomian mempunyai kondisi mapan yang berbeda, mungkin karena perekonomian mempunyai tingkat tabungan yang berbeda, maka kita tidak perlu mengharapkan konferensi di sini setiap perekonomian akan mendekati kondisi mapannya sendiri. Pengalaman ini konsisten dengan analisis ini. Dalam contoh perekonomian, budaya, dan kebijakan yang sama, studi yang dilakukan membuktikan bahwa perekonomian akan saling berkonferensi pada tingkat sekitar 2% per tahun, yaitu kesenjangan antara perekonomian yang kaya dan miskin menjepit sekitar 2% per tahun. Yaitu kesenjangan antara perekonomian yang kaya dan miskin menjepit sekitar 2% per tahun. Salah satu contoh adalah perekonomian rumah tangga di AS. Karena alasan sejarah, seperti Perang Sipil tahun 1860-an, tingkat pendapatan di antar negara bagi mempunyai variasi yang berbeda seabad yang selalu tepat berada ini menghilang dengan berlalunya waktu. Pada data internasional, gambarannya menjadi lebih rumit ketika para peneliti hanya memeriksa data tentang pendapatan per kapita. Mereka kurang pendapatan buku mengenai adanya konferensi. Negara-negara yang miskin rata-rata tidak berkembang lebih cepat daripada negara-negara kaya. Pertemuan ini mengindikasikan bahwa negara yang berbeda mempunyai kondisi mapan yang berbeda pula. Jika teknik statistik digunakan untuk mengendalikan beberapa determinan kondisi mapan tersebut, seperti tingkat tabungan, tingkat pertumbuhan populasi, dan tingkat pendidikan. Maka sekali lagi data menentukan konferensi pada tingkat sekitar 2% per tahun. Dengan kata lain, perekonomian di dunia memperhatikan konferensi kondisional. Perekonomian tersebut akan berkonferensi dengan kondisi mapannya sendiri-sendiri, yang akhirnya akan ditentukan oleh tabungan, pertumbuhan populasi, dan pendidikan. Akumulasi faktor versus efisiensi produksi. Dilihat dari sisi akuntansi, perbedaan internasional dalam pendapatan per kapita dapat dibandingkan menjadi satu. Yang pertama, perbedaan faktor produksi seperti kuantitas modal fisik dan modal manusia. Atau yang kedua, perbedaan efisiensi dalam menggunakan faktor produksi, yaitu seorang pekerja di negara miskin mungkin miskin karena ia kekurangan alat dan keahlian atau karena peralatan dan keahlian yang tidak digunakan optimal. Untuk menjelaskan hal ini dengan model slow, keahlian tidak digunakan dengan optimal. Untuk menjelaskan ini dengan model slow, mempertanyakan adalah apakah kesenjangan yang besar antara si kaya dan si miskin disebabkan oleh perbedaan akumulasi modal atau perbedaan fungsi produksi.
Banyak penelitian telah dilakukan untuk memikirkan kepentingan relatif dari dua sumber perbedaan pendapatan. Jawaban yang pastinya bervariasi dari suatu studi ke studi lainnya. Tetapi banyak faktor akumulasi maupun efisiensi produksi tampak penting lebih jauh suatu pertemuan pernyataan bahwa kedua hal itu berkorelasi secara positif. Negara-negara yang mempunyai tingkat modal fisik dan sumber daya manusia yang telah bercenderung menggunakan faktor produksinya secara efisien. Ada beberapa cara untuk mengintegrasikan kolerasi positif ini. Salah satu hipotesisnya adalah bahwa perekonomian yang efisiensi dapat mendorong akumulasi modal. Sebagai contoh, seseorang dalam perekonomian yang berfungsi dengan baik mungkin mempunyai sumber daya dan insentif untuk tetap bersekolah serta berkomunikasi dalam modal manusia yang lebih besar. Hipotesis lainnya adalah bahwa akumulasi modal dapat mendorong efisiensi yang lebih baik. Jika ada eksternalitif yang positif, titik itu kan positif, eh, jika manusia yang lebih besar, hipotesis lainnya adalah bahwa akumulasi modal dapat mendorong efisiensi yang lebih baik. Jika ada eksternalitis yang positif terhadap modal fisik dan modal manusia, maka negara menabung dan menginvestasikan lebih banyak tampaknya akan mempunyai fungsi produksi yang lebih baik. Penelitian tersebut menghitung eksternalitif suatu hal yang sulit dilakukan. Jadi, efisiensi produksi yang lebih besar dapat menyebabkan akumulasi faktor yang lebih besar atau sebaliknya. Hipotesis terakhir adalah bahwa faktor akumulasi dan efisiensi produksi digerakkan oleh variabel ketiga. Variabel ketiga ini dapat berupa kualitas institusi negara, termasuk proses pembuatan kebijakan pemerintah, seperti yang dikatakan oleh seseorang pakar ekonom. Jika pemerintah membuat kesalahan, maka mereka membuat kesalahan yang besar. Kebijakan yang jelek seperti inflasi yang tinggi, defisit anggaran yang berlebihan, campur tangan pasar yang selalu besar, dan korupsi yang merajalela sering berjalan beriringan. Kita seharusnya tidak terkejut bahwa perekonomian seperti itu mengakumulasi modal yang lebih sedikit dan gagal menggunakan modal tersebut dengan efisien. Apakah perdagangan bebas baik bagi pertumbuhan ekonomi? Setidaknya sejak masa Adam Smith, para ekonom telah mengajarkan perdagangan bebas sebaiknya kebijakan yang mampu meningkatkan kemakmuran nasional. Berikut ini akan dijadikan bagian Adam Smith memberikan argumen dalam buku klasik yang berjudul The War of Nations pada tahun 1776. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa setiap keluarga yang melaksanakan tidak pernah mencoba membuat sendiri suatu yang justru akan meningkatkan biaya lebih besar daripada melibatkan membelinya. Penjahit tidak akan mencoba membuat sepatunya sendiri, tetapi membelinya dari tukang sepatu. Tukang sepatu tidak akan mencoba membuat pakaiannya sendiri, tetapi meminta dibuatkan oleh penjahit. Tidak Tindakan yang dianggap bijaksana di keluarga sendiri tidak jarang dianggap sebagai suatu kebodohan di dunia luas. Jika negara lain dapat memasuk ke negara komoditas yang jauh lebih murah dari yang dapat kita buat sendiri, akan lebih baik jika kita membelinya di negara tersebut dengan beberapa barang yang kita buat sendiri yang memiliki beberapa keunggulan. Sekarang para ekonom membuat
pandangan tersebut lebih menyakitkan. Di antaranya berlandaskan teori keunggulan kooperatif dari David Ricardo dan juga teori perdagangan internasional lainnya yang lebih modern. Menurut teori keunggulan kooperatif, sebuah negara dan standar hidup yang lebih tinggi dengan melakukan spesialisasi pada barang-barang di mana negara tersebut memiliki keunggulan kooperatif. Pihak yang tidak yakin mungkin melihat ini semuanya hanya sebatas teori saja. Bagaimana dengan buktinya? Apakah negara yang memiliki perdagangan bebas bisa benar-benar memperoleh kesejahteraan yang lebih baik? Banyak literatur yang secara khusus membahas masalah ini. Salah satu pendekatan adalah dengan melihat data internasional untuk menggambarkan apakah negara-negara yang dilakukan perdagangan bebas memang benar-benar menikmati kesejahteraan yang lebih baik. Pada kenyataan memang demikian. Ekonom Andrew Warner dan Geoffrey Said meneliti selama periode 1970 hingga 1989. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa di antara negara maju, negara dengan perekonomian terbuka mengalami pertumbuhan 2,3 per tahun. Sementara negara perekonomian tertutup tumbuh besar 0,7%, sebesar 47 per tahun, dan negara dengan perekonomian tertutup juga tumbuh sebesar 0,7. Pertemuan ini konsisten dengan perdagangan Adam Smith bahwa perdagangan peningkatan kesejahteraan, tetapi data tersebut belum memberikan jawaban meyakinkan. Korelasi tidak membuktikan adanya penyebab. Mungkin perekonomian tertutup terkait dengan kebijakan pemerintah lainnya yang bersifat membatasi dan kebijakan pertumbuhan yang menyebabkan rendah pertumbuhan. Pendekatan kedua dengan meneliti apa yang terjadi jika perekonomian tertutup membuka paten perdagangan. Sekali lagi, hipotesis Smith terbuka benar berdasarkan sejarah. Jika suatu negara membuktikan dirinya terhadap perdagangan dunia, hasilnya yang ditemukan biasanya merupakan peningkatan pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi pada Jepang di tahun 1850-an, Korea Selatan pada tahun 1960-an, dan Vietnam pada tahun 1990-an. Namun sekali lagi, korelasi bukan berarti penyebab. Dagangan bebas biasanya disertai dengan revolusi lainnya dan sulit bagi kita untuk membedakan dampak dari perdagangan dengan dampak dan revolusi lainnya. Materi selanjutnya yaitu kebijakan untuk mendorong pertumbuhan. Setelah menggunakan model slow untuk menyingkapkan hubungan di antara sumber pertumbuhan ekonom yang berbeda, dan kita telah mendiskusikan beberapa bukti hipotesis yang menjelaskan pengalaman pertumbuhan aktual. Kita bisa digunakan teori itu untuk membantu penuntutan pemikiran kita tentang kebijakan ekonom. Mengevaluasi tingkat tabungan. Menurut model Slow, seberapa banyak negara menabung dan berinvestasi adalah determinan penting dari standar kehidupan produknya. Mari kita mulai diskusi tentang kebijakan ini dengan pertanyaan: apakah tingkat tabungan dalam perekonomian AS terlalu rendah, terlalu tinggi, atau sudah tepat? Sebagaimana yang telah kita ketahui, tingkat tabungan menentukan tingkat modal dan output pada kondisi mapan. Suatu tingkat tabungan tentu menghasilkan kondisi mapan kaidah emas yang akan memaksimalkan konsumsi pekerja sekaligus kesejahteraan ekonomi. Kaidah emas memberikan
Tolok ukur yang kita bahas bandingkan dengan perekonomian AS. Mengubah tingkat tabungan. Menghitung di atas menunjukkan bahwa untuk menggerakkan perekonomian AS menunjukkan kondisi mapan bagi kaidah emas. Para pembuat kebijakan harus meningkatkan tabungan nasional. Tetapi bagaimana mereka melakukan hal itu? Kita lihat daripada bab 3 bahwa sebagai prinsip akuntansi, tabungan nasional yang lebih tinggi berarti tabungan masyarakat yang lebih tinggi atau kombinasi yang keduanya. Banyak pendak perbeda perdebatan tentang kebijakan meningkat pertumbuhan yang berpusat pada hal yang cenderung menjadi hal efektif. Cara yang paling tepat yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengarii tabungan nasional adalah melalui tabungan masyarakat. Perbedaan antara jumlah penerimaan pajak pemerintah dalam pengurangannya. Bila pengeluaran pemerintah melebihi penerimanya, maka pemerintah dikatakan mengalami defisit anggaran yang menunjukkan tabungan masyarakat negatif. Permintaan dikatakan mengalami defisit anggaran. Permintaan tersedia dan akibat defisit anggaran. Sebaliknya, jika mengeluarkan permintaan kecil dan permintaannya dikatakan telah terjadi surplus anggaran, pemerintah bisa membayar sebagian utang nasional dan mendorong investasi. Pemerintah juga mempengaruhi tabungan nasional dengan mempengaruhi tabungan swasta. Tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga dan pertumbuhannya. Sebaliknya, beberapa banyak orang yang menabung bergabung pada insentif yang mereka terima. Dan insentif ini dibedakan oleh berbagai kebijakan publik. Banyak ekonom mendapatkan bahwa relatif pajak atas modal yang tinggi termasuk pajak pendapatan perusahaan, pajak pendapatan federal, dan bagian jenis pendapatan nasional bagian menghambat tabungan swasta dengan mengurangi tingkat pengembalian yang diterima oleh para penabung. Banyak kesediaan di antara para ekonom tindakan publik tercermin dalam pemandangan yang terlalu rendah. Banyak ketidakkan di antara ekonomi di atas kebijakan publik tercermin dalam pandangan yang berbeda sejauh mana tabungan swasta merespon insentif. Sebagai contoh, anggaplah pemerintah berminat memperluas jumlah pendapatan yang dimasukkan orang ke dalam pos penghapusan pajak. Apakah masyarakat akan menghadapi kenaikan insentif untuk dengan penabung yang lebih banyak? Atau apakah masyarakat hanya akan mentransfer tabungan yang melakukan dalam bentuk lain ke pos ini, yang mengurangi pemerintah pajak dan dengan demikian tabungan masyarakat tanpa dukungan apapun terhadap tabungan swasta lainnya. Apa yang ingin dicapai oleh kebijakan tergantung pada jawaban terhadap pertanyaan ini. Ya Allah. Mengalokasikan investasi perekonomian. Modus law menyederhanakan asumsi bahwa hanya ada satu jenis modal di dunia. Tentu saja ada banyak jenis modal. Perusahaan-perusahaan swasta melakukan investasi dalam jenis-jenis modal tradisional seperti pabrik, bulldozer, dan baja.
seperti jenis-jenis modal baru, seperti komputer dan robot. Pemerintah melakukan investasi dalam berbagai bentuk modal masyarakat yang disebut infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan, dan sistem pembuangan air. Para pembuat kebijakan berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi, seharusnya menghadapi isu tentang jenis-jenis modal apa yang paling dibutuhkan perekonomian. Dengan kata lain, jenis-jenis modal apakah yang menghasilkan produk marginal tertinggi. Untuk itu, para pembuat kebijakan bisa mengandalkan pasar ya untuk mengalokasikan tabungan ke jenis-jenis investasi alternatif. Industri-industri dengan produk marginal modal tertinggi secara alami akan bersedia meminjam pada tingkat bunga pasar untuk mengandai investasi baru. Banyak ekonom menyarankan bahwa pemerintah semata-mata hanya menciptakan tingkat yang menghasilkan untuk berbagai jenis modal lainnya dengan menyediakan bahwa sistem pajak memperlakukan seluruh jenis modal secara adil. Para ekonom lainnya menyarankan agar pemerintah secara aktif mendorong bentuk-bentuk modal tertentu. Anggaplah misalnya pengembangan teknologi terjadi sebagai produk sampingan dari aktivitas ekonomi tertentu. Ini akan menjadi jika proses produksi baru sedang memperbaiki di jalan prosesnya. Eksternality yang lebih besar ketimbang membangun pengolahan baja baru. Maka barangkali pemerintah seharusnya menggunakan undangan-undangan pajak untuk mendukung investasi dalam robot. Keberhasilan kebijakan industri itu yang terkadang disebut demikian masyarakat bahwa pemerintah harus mampu mengukur eksternality dari berbagai aktivitas ekonomi sehingga bisa memberikan insentif yang tepat bagi setiap aktivitas. Wow. Salah satu jenis modal yang perlu melibatkan pemerintah adalah modal masyarakat, pemerintah daerah, negara bagian, dan federal selalu memutuskan apa akan meminjam untuk mengendanai jalan raya, jembatan, dan sistem transit baru. Selama kampanye, Presiden pertamanya Bill Clinton pendapatan bahwa Amerika Serikat telah menanamkan modal terlalu sedikit dalam infrastruktur. Ia mungkin bahwa tingkat investasi infrastruktur yang lebih tinggi akan menyebabkan perekonomian secara substansial dalam produktif. Dia di antara mereka, di antara ekonom tinggi akan membuat perekonomian secara stabilitas lebih produktif. Di antara para ekonom, klaim ini mendapatkan dukungan dan kritik, namun se- semuanya sepakat bahwa mengukur produksi modal diukur di bagian masyarakat jelas sulit. Modal perorangan menciptakan tingkat laba yang menunjukkan politik yang membiayai dari bayar pajak merupakan hal yang bisa dilihat jika jembatan yang tidak menuju ke arah tempat pun dibangun hanya karena senator lokasi atau anggota Kongres melakukan cara-cara politisi agar dana yang digunakan disetujui. Membangun
institusi yang tepat. Seperti yang telah kita diskusikan sebelumnya, beberapa ekonom yang mempelajari perbedaan standar kehidupan pada negara-negara di dunia mengaitkan perbedaan ini pada input modal manusia dan modal fisik. Sementara ekonom lainnya mengaitkan pada produktivitas di mana input-input tersebut digunakan. Salah satu alasan mengapa setiap negara memiliki tingkat efisiensi produksi yang berbeda-beda dalam karena mereka memiliki infrastruktur yang berbeda dalam memberikan petunjuk tentang mengalokasikan sumber daya langka yang berbeda di negara tersebut. Menciptakan instruksi yang tepat penting agar kita dapat menghasilkan sumber daya yang bersedia dialokasikan sebaik-baiknya. Tradisi hukum saat negara adalah sebuah contoh dari infrastruktur disebut. Beberapa negara seperti AS, Australia, India, dan Singapura merupakan daerah bekas koloni Inggris dan karena memiliki sistem hukum dengan gaji kayak Inggris, negara-negara lainnya seperti Italia, Spanyol, dan banyak negara di Amerika Latin memiliki tradisi hukum yang berasal dari kode Napoleonic Prancis. Asal mula kolonial pada institusi modern. Data internasional menunjukkan hubungan yang cukup kuat antara garis lintang dan kesejahteraan ekonom. Negara-negara yang dilokasikan dengan dekat kualitas umum memiliki pendapatan per kapita yang lebih kecil daripada negara-negara yang jauh dari kualitasnya. Apa yang mampu menjelaskan korelasi ini? Beberapa ekonom menyatakan bahwa iklim tropis di daerah kualitas siswa memberikan dampak buruk bagi produktivitas. Pada kondisi tropis yang panas, pertanian lebih sulit berkembang dan penyakit lebih mudah menyebar. Hal ini membuat produksi barang dan jasa menjadi lebih sulit. Meskipun dampak langsung dari lokasi grafis adalah salah satu alasan mengapa negara-negara tropis cenderung miskin. Faktor ini bukan satu-satunya penyebab. Penelitian yang hanya dilakukan oleh Simon Son dan James Robinson menemukan beberapa mekanisme yang tidak langsung dapat geografi dalam institusi. Yang pertama pada abad ke-17 dan 18 dan 19. Iklim tropis menyebabkan banyak produksi Eropa mengalami peningkatan risiko terkena beberapa penyakit, terutama malaria dan campak. Akibatnya, ketika banyak orang Eropa menjajah berbagai negara di dunia, mereka menghindari dari negara iklim tropis seperti Amerika dan Amerika Tengah. Seorang Eropa lebih memilih daerah dengan iklim sedang yang kondisi kesehatan yang lebih baik seperti AS, Kanada, dan Selandia Baru. Yang kedua, di daerah-daerah tempat banyak orang Eropa berkemungkinan tersebut mereka menerapkan institusi-institusi mendorong kemajuan teknologi.
Mode slow menunjukkan bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan dengan pendapatan per kasus harus berasal dari kemajuan teknologi. Namun mode slow menganggap kemajuan teknologi sebagai variabel oksigen. Mode slow tidak menjelaskan sayangnya dicerminkan kemajuan teknologi tidak dipahami dengan baik. Di samping pemahaman yang terbatas ini, banyak kebijakan direncanakan untuk mendorong kemajuan teknologi. Sebagian besar dari kebijakan ini mendorong sektor swasta untuk mengalurkan sumber daya ke investasi teknologi. Sebagai contoh, sistem paten memberikan monopoli sementara kepada investor produk-produk baru. Prinsip pajakan menawarkan menghapuskan pajak untuk perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan serta kantor-kantor penelitian seperti Nasional NC secara langsung mendiskusikan penelitian dasar dan universitas lainnya. Bagi dibahas, kebijakan industri juga menyarankan bahwa pemerintah seharusnya mengambil peran yang lebih aktif dalam mempromosikan industri-industri tertentu yang merupakan kunci bagi kemajuan teknologi yang besar. Studi kasus menurun pertumbuhan ekonomi dunia 1979 dan 1995 dimulai pada 1970-an dan berakhir pada tahun 1990 membuat kebijakan di seluruh dunia menghadapi masa yang sangat memusingkan. Penurunan global, perubahan ekonom, menunjukkan tentang perubahan GDP real per kapita untuk perekonomian besar dunia. Masalah pengukuran salah satu mungkin adalah bahwa penurunan produksi tidak benar terjadi di penurunan itu muncul dalam data karena ada kesalahan. Sebagian yang ada ingat adalah bab 2 salah satu masalah dalam mengikuti inflasi adalah koreksi terhadap perubahan untuk barang dan jasa. Isu yang sama muncul ketika mengukur output dan produktivitas sebagai contoh jika pengembangan teknologi mengaruh pada penciptaan pembangunan teknologi mengarah pada penciptaan komputer dan lebih cepat maka output dan produktivitas akan naik. Teknologi informasi dan perekonomian baru 1995. Sebagaimana semua dokter akan memberikan Anda terkadang penyakit pasien dapat sembuh dengan sendirinya. Meskipun dokter tidak berhasil menghasilkan diagnosis dalam obat yang menghasilkan hal-hal yang sama nampaknya berlaku pada penurunan produktivitas. Seperti penurunan pertumbuhan ekonomi di tahun 1970-an, peningkatan di tahun 90 sulit untuk dijelaskan secara akurat. Tetapi pujian terbesar jatuh pada perkembangan komputer dan teknologi informasi, termasuk internet. Akhirnya perkembangan teknologi harus tercermin dalam pertumbuhan ekonomi seperti pada kasus pertemuan kedua tahun 1990-an. Pertumbuhan secara ekstern ini berlangsung pada tiga keseluruhan. Pertama, karena opsi komputer hanyalah dapat dari perekonomian. Maka pertumbuhan keseluruhan jiwa pada komputer adalah bisnis barang modal. Materi terakhir yaitu eh, di luar model slow, teori pertumbuhan endogen. Seorang ahli kimia, seorang ahli fisika, dan seorang ekonom terjebak di sebuah pulau gagasan. Mereka berusaha menunjukkan bagaimana membuka sekali makanan.
Panaskan kaleng itu di atas api sampai meledak, kata ahli kimia. Jangan, jangan, kata ahli fisika. Jatuhkan saja kaleng itu ke atas batu dari puncak pohon yang tinggi. Saya ada ide, kata sang ekonom. Pertama, kita asumsikan sebuah pembukaan kaleng. Homer lama yang menunjukkan tentang bagaimana para ekonomi menggunakan asumsi yang menyederhanakan dan kadang-kadang yang menyederhanakan adalah yang salah satu tujuan untuk kita nikmati di sebagian besar belahan dunia. Model pertumbuhan slow menunjukkan bahwa pertumbuhan berkelanjutan ini harus berasal dari kemajuan teknologi. Tetapi dari mana kemajuan teknologi berasal? Dalam model slow, hal itu disebabkan oleh dua studi kasus sebelum tentang penurunan produktivitas pada tahun 1970-an dan peningkatan di tahun 1990-an menyatakan bahwa tahapan kemajuan teknologi amatlah penting. Modal dasar untuk pengembaraan pasar teknologi teori pertumbuhan endogen, kita mulai dengan fungsi produksi sederhana. Namun, penganut teori pertumbuhan endogen mendapatkan bahwa asumsi mengembalikan modal konstan ke lebih manfaat jika kondimensi secara lebih luas. Barangkali kasus tersebut untuk modal pertumbuhan ekonom adalah pemandangan ilmu produksi. Model kedua sektor. Ada dua variabel keputusan penting dalam model ini seperti dalam model slow. Bagian output yang digunakan untuk tabungan investasi menentukan persediaan modal fisik pada kondisi persediaan ilmu pengetahuan baik maupun menyepakai tingkat pendapatan. Jadi modal pertumbuhan endogen ini mengambil langkah kecil dengan kejutaan menunjukkan keputusan-keputusan kemacetan mana. Mikroekonomi dari penelitian dan pembangunan pertumbuhan ekonomi sebagian proses kreatif. Pada buku karangan pada tahun 1940 yang judulnya Kapasitas Riset dan Demokrasi Ekonomi, Jeff Silverman menyatakan bahwa kemajuan ekonomi asal dari kemajuan tersebut adalah yang memiliki ide baru, cara baru untuk membuat produk lama, atau sebagian inovasi lainnya. Ketika perusahaan mengalahkan tersebut, karena sulit bagi mereka untuk memproduksi karena pendataan baru. Jika produksi tersebut jauh lebih baik daripada produksi lama, permainan lama mungkin akan keluar dari bisnis sepanjang waktu. Proses tersebut akan terus berlangsung. Perusahaan berusaha menemukan inovasi menjadi pemain lama, menikmati keuntungan besar sampai produk diganti dengan pengusaha lain yang menemukan inovasi seperti lain lagi. Pandangan sumber tentang bagaimana ekonom kapasitas bekerja dengan memberikan manfaat dalam bidang sejarah ekonomi. Terlebih lagi, hasil karyanya telah mengikuti penelitian-penelitian baru dalam teori pertumbuhan ekonomi. Suatu baris teori pertumbuhan endogen yang dilaporkan oleh ekonom Philip dan Howitt dibandingkan berdasarkan pandangan Subter dengan memberikan kemajuan teknologi sebagai proses dan inovasi pengusaha dan perusahaan kreatif. Kesimpulan pada materi ini adalah pertumbuhan ekonomi jangka panjang adalah determinan terpenting dari sejarah ekonomi penduduk suatu negara. Hal-hal lain yang dipelajari para ahli makroekonomi, pengangguran, inflasi,
defisit perdagangan dan hal lainnya bisa dikatakan tidak begitu penting. Untungnya, para ekonom cukup banyak mengetahui tentang kekuatan-kekuatan yang mengarah pertumbuhan ekonom, model pertumbuhan slow dan model pertumbuhan endogen yang lebih mutakhir menunjukkan bagaimana tabungan mempertumbuhkan standar kehidupan suatu negara meskipun tidak memberikan full ajaib untuk menjalani perekonomian mencapai pertumbuhan yang terbesar. Teori-teori tersebut memberikan banyak wawasan dan memberikan karangan kerja memperoleh bagi banyak perusahaan tentang kebijakan publik yang maju meningkat pertumbuhan ekonomi pada jangka panjang. Eh, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.